Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar rekan-rekan semua? Ketemu lagi dengan saya Wahyono dan kali ini merupakan video lanjutan terkait dengan teori bilangan yang sebelumnya sudah dibahas. Untuk video kali ini kita akan membahas penggunaan dari teori bilangan untuk aplikasi penentuan GCD dan LCM. GCD ini adalah Great Common Divisor dan LCM ini adalah Least Common Multiple. Oke, topik yang pertama adalah greatest common divisor atau dalam bahasa Indonesia kita menyebut sebagai faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua buah bilangan, di mana asumsikan adalah bilangan A dan bilangan B, ini tidak nol ya. FPB dari A dan B itu kita mendefinisikan sebagai sebuah bilangan D terbesar, di mana D ini bisa membagi A dan D ini juga bisa membagi B. Jadi kalau kita punya sebuah bilangan D, di mana nilai D ini terbesar, lebih kecil dari A dan lebih kecil dari B, dan D ini sama-sama habis membagi A dan B, kita bisa menyebutkan bahwa D ini adalah FPB dari A, B. D ini adalah GCD dari A, B. Jadi kita bisa menggunakan istilah GCD ya. Jadi sebagai contoh, 48 dan 72 itu ada banyak sekali bilangan yang bisa membaginya. Satu ini bisa habis membagi 48 dan 72. 2 habis membagi 48 dan 72. 3 habis juga membagi 48 dan 72. 16 juga habis membagi 48 dan 72. Dan yang terakhir 24 habis membagi 48 dan 72. Dan tidak ada lagi bilangan setelah 24 yang habis membagi 48 dan 72. Dari sini kita bisa menyimpulkan karena 24 ini adalah bilangan yang terbesar yang habis membagi 48 dan 72, berarti GCD dari 48 dan 72 itu adalah 24 seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua itu adalah GCD 19,72. Jadi kita ingin mencari GCD dari 19 dan 72. Kalau kita lihat, tidak ada bilangan yang lebih besar dari 1 yang habis membagi 19 dan 72. Otomatis GCD dari 19 dan 72 itu sama dengan 1. Nah, salah satu cara untuk menentukan FPB itu adalah menggunakan faktorisasi prima. Jadi tadi kita sudah mengatakan bahwa bilangan apapun itu sebenarnya terdiri dari perkalian beberapa bilangan prima atau satu bilangan prima gitu ya. Jadi kalau seandainya A itu adalah P1 itu ya, P1 pangkat A, kemudian P2 dan seterusnya sampai Pn, dan B itu perkalian dari P1 pangkat P2 B2 pangkat P. Maka kita bisa mengatakan bahwa ini ya. Jadi ini P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, dan ini P1 pangkat B1, kemudian P2 pangkat B2. Maka GCD-nya itu, GCD A sama B itu sama saja dengan P1 nilai minimal antara A1 sama dengan A2 dikalikan dengan P2 pangkat minimal A2 B2 dikalikan seterusnya sampai Pn dipangkatkan dengan min A N, B, B pangkat N. Oke, kita coba. Misalnya A itu adalah hasil perkalian faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 1 dikalikan 5 pangkat 1. Kemudian B itu hasil perkaliannya adalah 2 pangkat 1 dikalikan 3 pangkat 3 ya dikalikan 5 pangkat 0. Nah, dari sini masing-masing kan ini ada 2 ya. Ada 3 kemudian ada 5. Nah, kita cek. 2 ini kan pangkatnya 1 sama 2. Maka yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah 1 ya. Gitu ya. Kemudian 3 pangkat 3 sama 3 pangkat 1. Yang terkecil yang mana? Yang terkecil adalah 3 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat 0 yang terkecil. Maka hasilnya adalah 6. Jadi GCD dari A60 B54 itu adalah 6. Seperti itu ya. Jadi hasilnya 6. Nah, kemudian kalau seandainya ada dua buah bilangan AB ketika GCD-nya sama dengan 1, itu kita nyebutnya sebagai relatively prime integer. Artinya dua-duanya itu adalah bilangan integer. Jadi kalau GCD-nya 1 itu sama dengan integer ya, seperti itu. Misalnya 15 sama 28.
Nah, ini memang ini bukan prima, ini juga bukan prima, tapi ketika kita mencari faktorisasi primanya untuk GCD nilainya 1, berarti 15 sama 28 ini adalah relatively prime. Gitu ya. 55 sama 28 iya juga, 35 sama 28 tidak. Kenapa? Karena GCD-nya sama dengan 7. Nah, kemudian juga ada istilah pairwise relatively prime. Jadi, kalau seandainya ada 9 bilangan, di mana ketika kita memasangkan satu-satu bilangan itu, dan GCD-nya itu semua pasangan GCD-nya 1, itu kita sebut sebagai pairwise relatively prime. Contohnya 15, 17, dan 27 ini bukan pairwise relative prime. Kenapa? Karena GCD 15 dengan 27 itu sama dengan 3. Tapi 15, 17, dan 28 ini adalah pairwise relatively prime. Why? Kenapa? Karena 15, 17 GCD-nya 1, 15, 28 GCD-nya 1, 17 dan 28 GCD-nya 1. Seperti itu ya. Nah, selain FPB juga ada istilah namanya least common multiples atau kita nyebut sebagai kelipatan persetujuan terkecil ya di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau GCD, kalau Great Common Divisor itu menggunakan GCD, kalau ini kita menggunakan istilah LCM. Misalnya LCM dari 3 dan 7 itu adalah 21. Ya, kemudian LCM 46 itu adalah 12 ya. 12 itu artinya adalah jadi 21 ini sama-sama bisa dibagi 3 dan 7 gitu ya. Nah, yang ini nilainya bukan 24 ya. Kenapa? Bukan 24. Kenapa? Meskipun 24 ini sama-sama habis dibagi 4 dan 6, tapi 12 ini juga habis dibagi 4 dan 6. Karena 12 ini yang paling kecil, maka LCM-nya itu adalah 12, bukan 24 seperti itu. Jadi LCM ini adalah sebuah bilangan yang habis dibagi oleh A dan B, tapi nilainya terkecil seperti itu ya. LCM 510 itu adalah 10 karena 10 habis dibagi 5 dan 10 habis dibagi 10 seperti itu ya. Nah, kebalikan dari GCD di dalam LCM kita menggunakan konsep max. Jadi ini sebenarnya sama dengan GCD yang tadi ya. Cuma bedanya ini menggunakan max, ini menggunakan max. Kalau GCD tadi menggunakan min. Nah, otomatis cara kerjanya adalah 60 itu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Kemudian 54 ya ini. Ini 54. 54 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 0 gitu ya. Berarti LCM-nya itu adalah ini yang terbesar mana? 2 pangkat 2 gitu ya. Dikalikan dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Berarti nilainya adalah 4 ya kali 9 kemudian kali 5. Ini ya. Berarti LCM-nya itu adalah nilainya 500. Sorry ini bukan 9 ya, ini 27. Berarti 540. 540 ini adalah KPK dari 60 dan 54. Nah, kalau kita lihat GCD sama LCM itu dia saling kebalikan ya. Jadi saling kebalikan kalau GCD itu adalah faktorisasi prima yang minimal, yang kecil. Sedangkan kalau LCM itu adalah yang terbesar. Kita lihat GCD-nya ini adalah 2 pangkat 1, 5 pangkat 1. Ini harusnya 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan 5 pangkat 0 ya. Itu untuk yang GCD. Gitu ya. Sedangkan untuk yang LCM itu adalah 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 5 pangkat 1. Ini LCM. Jadi antara GCD dengan LCM ini saling keterkaitan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau nilai bilangannya itu besar, itu kita kan harus mencari bilangan prima ya, faktorisasi prima.
Dan untuk mendapatkan bilangan faktorisasi prima, itu proses waktunya program itu sangat lambat sekali. Coba kalau bilangan sampai sejutaan, misalnya kita sudah harus menghitung, carilah GCD 100 juta, 31, dan GCD dari 10 juta 21. Nah, itu kan kita harus cari dulu tuh, harus tentukan ini bilangan prima bukan. Kemudian ini kira-kira faktorisasi primanya apa bukan, dan ini sangat lambat, sangat lama. Oleh sebab itu, kita bisa menggunakan metode yang lain. Jadi di samping menggunakan faktorisasi prima, kita bisa menggunakan sebuah algoritma yang jauh lebih simpel, jauh lebih cepat untuk menentukan GCD dan LCM dari sebuah bilangan. Seperti itu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus mengenal dulu yang namanya istilah modular aritmetiknya. Jadi modular aritmetik ini adalah pembagian modulo atau pembagian yang sisa habis, gitu ya. Contohnya adalah 9 mod 4 itu hasilnya adalah 1. Jadi 9 dibagi. Jadi 9 itu sama saja dengan 4 dikali 2 tambah 1. Nah, kalau kita masih ingat yang di slide sebelumnya, 2 ini adalah nilai Q dan 1 ini adalah nilai R. Artinya, 9 mod 4 itu sama dengan hasil nilai R-nya itu ya. Ini adalah nilai R-nya gitu ya. Kemudian 9 mod 3 itu R-nya 0 ya, sisa pembagiannya 0. Kemudian 9 mod 10 jelas sisa pembagiannya adalah 9. Kemudian min 13 mod 4 itu sisa pembagiannya adalah 3 gitu. Nah, konsep inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam sebuah Euclidean algorithm. Jadi Euclidean algorithm ini salah satu algoritma yang digunakan untuk menghitung GCD dari sebuah bilangan gitu ya. GCD dari sebuah bilangan. GCD dari dua buah bilangannya. Misalnya kita ingin menghitung, asumsikan kita ingin menghitung GCD dari 287,91. Gitu ya. GCD-nya berapa? Nah, kalau kita menggunakan konsep modular, 287 itu sama saja dengan 91 dikali 3 ditambah 14. Gitu ya. Gitu ya. Jadi 91 dikali 3 ditambah dengan 14. Seperti itu. Nah, coba kita ingat lagi. Asumsikan kita punya dua buah bilangan A. Kita punya bilangan A ya. Ya. Nah, 287 asumsikan ini A membagi habis 287 ya. Ya, A habis membagi 287. Gitu. Kalau kita mengasumsikan, oke, ini mungkin sebelum ke arah sana ini kita hapus dulu. Menggunakan konsep atau teorema divisibility, bahwa asumsikan ini adalah A dan ini adalah B. Kita masih ingat ketika A habis membagi B dan A habis membagi C, gitu ya. A habis membagi B dan A habis membagi C, maka sama saja dengan A habis membagi B ya. B plus C. Itu ya. Kita masih ingat ini konsep ini ya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa ada konsep jika A habis membagi B, itu ya, maka A juga habis membagi B dikali dengan C, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, berarti ada sebuah nilai A yang habis membagi 91 dan otomatis nilai A ini juga habis membagi 9 dikali 3 gitu ya. Gitu ya. Ini sama. Kemudian yang 14, asumsikan nilai A ini juga habis membagi 14. Itu ya. A ini habis membagi 14. Maka dengan konsep yang ini,
Dengan konsepnya ini, kita akan bisa mengatakan bahwa A itu juga akan habis membagi 91 ya kali 3 ditambah 14. Itu ya. Sama dengan ini ya. Berarti A ini adalah GCD-nya gitu ya. Jadi A ini adalah nilai GCD-nya. Nah, kita nggak tahu A ini berapa gitu. Oleh sebab itu, dari konsep ini kita bisa mengatakan bahwa karena A ini habis membagi ini sama saja dengan A habis membagi 287 gitu ya. Gitu ya. Karena ini A habis membagi 287, berarti A ini juga akan habis membagi 93 dan A juga akan membagi habis 14 ya. Maaf, ini tadi bukan 4 dan 14. Berarti dari sini kita bisa menyederhanakan. Itu ya. Ini saya hapus. Dari konsep yang tadi, yang kita coret-coret, maka bisa dikatakan bahwa 287 dan 91 GCD-nya itu pasti sama dengan 14. Ini GCD 287 dan 91 itu pasti sama saja dengan GCD 14 dan 91. Tadi ya nilai A itu tadi ya. Jadi A habis membagi 287, A habis membagi 91, otomatis A itu juga habis membagi 14. Seperti itu ya. A habis membagi 14. Nah, kita lihat stepnya itu. Kemudian di 91 ini dibagi juga dengan 14 ya. Maka kita akan mendapatkan 91, kemudian 14 sama 7 gitu ya. GCD-nya itu habis membagi 91, habis membagi 14 dan habis membagi 7. Otomatis sama saja dengan GCD yang tadi 91 dengan 14 itu sama saja dengan GCD. Jadi GCD 287 ini ya. GCD 287 koma GCD 287 287,91 itu sama saja dengan ya 287,91 itu sama saja dengan GCD 91,14 sama saja dengan GCD 14,7 itu ya. Kemudian kita lanjutkan itu ya. Kemudian 14 dibagi 7 ternyata tidak ada sisanya. Berarti kalau tidak ada sisanya stop. Berarti artinya adalah 7 ini merupakan bilangan yang habis membagi 14. Karena 7 ini habis membagi 14, maka 7 bisa dipastikan habis membagi 91. Otomatis 7 juga habis membagi 287. Artinya GCD dari 287 dan 91 itu adalah 7. Nah, ini adalah algoritma Euclidean. Jadi menggunakan konsep teori modular, teori bilangan yang kita miliki. Oke, untuk algoritmanya kita hanya perlu membuat prosedur seperti ini, X sama dengan A, kemudian Y sama dengan B, kemudian selama Y tidak sama dengan 0, kemudian kita hanya perlu menghitung nilai modulonya saja. Kemudian X sama dengan Y, kemudian Y sama dengan R, dan kita akan hanya mengembalikan nilai X sama dengan GCD A, B. Kalau seandainya Y-nya sama dengan 0, seperti itu. Oke, mungkin itu sekilas dari saya beberapa pembahasan penggunaan teori bilangan untuk menentukan FPB dan KPK, GCD dan LCM. Sebenarnya teori bilangan ini bisa digunakan untuk
persoalan-persoalan lainnya yang melibatkan bilangan-bilangan. Tapi kalau seandainya kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa melihat atau mencari di sumber-sumber yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.